Timnas Indonesia U20 digasak Panama 4-0 tanpa balas. Dan setelah itu juga ini adalah di pertandingan yang kedua untuk Timnas Indonesia U20. Di Timnas Indonesia U20 bersama Panama, bertemu Panama di Toulon Cup. Ya, ini sangat-sangat kelihatan jauh dari segi individu, skill individu jauh berbeda, tapi walaupun demikian ada juga masing-masing masih kelihatan ya, masih belum ada chemistry, masih pasing-pasing juga finishing touch-nya juga masih kurang begitu baik, penyelesaian akhir belum begitu baik untuk Timnas Indonesia. Dan untuk dari transisi menyerang ke bertahan ini sangat-sangatlah telat, dan juga di sini saya katakan juga di sini adalah juga minim kreativitas, sehingga juga Timnas Indonesia U20 ini tidak berkembang sama sekali permainan, dan banyak sekali save atau banyak sekali permainan kita dan umpan-umpan kita dipotong oleh lawan karena mudah ditebak oleh lawan karena tidak ada kreativitas. Dan justru di lini tengah ini Indonesia juga tidak menguasai jalannya pertandingan ya, untuk di lini tengah tidak berjalan sama sekali. Nah, justru walaupun menumpuk di lini tengah, pemain di lini tengah, tapi itu tidak berjalan sama sekali karena di sini juga dengan gap itu juga kelihatan sekali ya perbedaan kualitas dari Panama serta Indonesia, karena juga untuk Panama ini juga adalah juara bertahan tahun lalu di Toulon Cup di Italia. Dan setelah ini nanti Timnas Indonesia akan bertemu dengan Timnas Italia juga. Kita juga Timnas Italia juga ini sangat-sangat baik sekali dalam segi permainan, dari counter attack-nya juga oke, dari transisi bertahan ke menyerang juga oke. Ini juga harus diwaspadai oleh Coach Indra Safri, tapi tidak masalah, ini adalah sebagai ajang untuk Timnas Indonesia U20 ya, untuk menguji mental dan juga untuk sebagai ajang juga ini memberikan menit bermain para pemain-pemain dari U20 yang akan mempersiapkan ya tentunya di Piala AFF mendatang dan juga di kualifikasi Piala Asia mendatang agar bisa lolos. Dan ini juga penting dengan melawan tim-tim besar seperti Italia, Panama, juga nanti juga akan bersua dengan Jepang juga untuk U20. Dan ini adalah kesempatan yang berharga untuk Timnas U20 untuk menjajal kemampuan dengan chemistry U20 ya, membangun. Dan ini untuk U20 juga memang sudah cukup baik ya, dari maupun pemain kita lokal maupun diaspora itu juga permainan cukup baik semuanya. Jadi menurut saya ini tidak begitu harus terlalu penting walaupun mengalami kekalahan, karena ini adalah juga turnamen ya, walaupun ini memang, dan juga seperti yang kita ketahui itu lawan kita juga tim-tim atas semuanya ya, tim-tim atas, tim-tim besar semuanya. Dan kita sangat beruntung mendapatkan undangan spesial ya, kita mengikuti Toulon turnamen ini sekali di Italia ini. Nah, dan setelah itu juga walaupun juga tidak hanya juga Timnas Indonesia U20 yang menelan kekalahan, bahkan Timnas Indonesia yang senior pun juga menelan kekalahan saat berjumpa dengan Irak di GBK dengan skor 2-0. Dan kekalahan itu murni dari kesalahan sendiri di depan kotak penalti. Dan memang dari dulu dari kelompok umur, dari kelompok umur hingga senior itu adalah kelemahan Timnas Indonesia, yaitu adalah pertahanan kita ya, pertahanan kita juga finishing touch-nya ya, juga penyelesaian akhir itu yang buruk dari dahulu. Dan juga ada 3 pertahanan kita untuk kelemahan Timnas Indonesia dari kelompok umur maupun senior, yaitu adalah pertahanan kita juga finishing touch-nya ataupun juga yang dikatakan penyelesaian akhir ini yang buruk. Dan
untuk segi dari passing juga kurang begitu baik. Itu adalah kelemahan-kelemahan timnas Indonesia, kelemahan-kelemahan elementer yang Indonesia ini ada kelemahan di sisi itu sendiri. Dan juga di sini Indonesia juga tidak mempunyai nama striker murni, striker yang harus gol, ini tidak memiliki. Dan seperti itu juga. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah like serta subscribe channel ini, sehingga channel ini sedikit demi sedikit bisa berkembang, sedikit demi sedikit mendapatkan performa baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi Anda yang masih belum like serta subscribe, silahkan klik like serta subscribe dan nyalakan notifikasinya tentunya. Dan terima kasih. Dan mari kita juga akan membahas di sini masih perjalanan dari timnas Indonesia U20 ini masih panjang. Dan ini memang untuk jam berterbang, jam bermain ini juga sangat penting. Dan perlu diingat kembali untuk timnas Indonesia U20 ini juga baru berkumpul belum lama ya, karena dari pemain naturalisasi atau pemain diaspora, pemain keturunan dan juga pemain dalam negeri kita ini juga masih belum klop, karena baru beberapa ikut sesi latihan, saya juga ikut TC. Jadi ini memang harap maklum, dan apalagi langsung mendapatkan lawan-lawan yang ketat dan lawan-lawan yang cukup mentereng, semuanya punya level teratas di Eropa, di dunia tentunya. Jadi ini sangat-sangat, dengan mengimbangi saja itu sudah cukup luar biasa menurut saya untuk timnas Indonesia U20. Dan ini adalah progres, karena U20 ini juga adalah nantinya juga menjadi tolok tombak ataupun regenerasi kita menjadi beberapa tahun yang ke depan, paling tidak yaitu adalah 10 tahun ke depan. Inilah generasi kita mendatang. Jadi ini memang harus selalu diasah dan diberikan menit bermain, selalu mengikuti turnamen, itu mau AFF, Piala Asia, dan juga mengikuti turnamen yang ada yang lain. Dan yang terpentingnya yaitu kita juga dengan timnas Indonesia U20 juga di sini memang kita harus menyadari juga bahwa untuk kompetisi di kelompok umur pun ini belum ada sama sekali ya, masih jarang, yang belum sesuai standar menurut saya. Karena dan ini menjadi perhatian untuk PSSI ya, untuk menjalankan turnamen kelompok umur. Dan setidak-tidaknya dalam satu musim ini satu tim itu setidaknya itu bertanding selama ada 30 pertandingan kurang lebih. Itu idealnya sebuah kompetisi, tapi di Indonesia di sini belum ada 30 pertandingan dalam satu musim. Jadi memang itulah hasil. Jadi memang harus diperbaiki untuk menciptakan bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang baik yang harus diperbaiki oleh PSSI. Dan semangat untuk PSSI dan semangat untuk timnas Indonesia, jadikan ini adalah pelajaran dan pengalaman berharga untuk kedepannya, agar tidak kaget dan mental kita bisa terbentuk dalam menghadapi lawan-lawan kita yang akan datang ya. Kita berterima kasih juga kita bisa mendapatkan lawan-lawan yang cukup superior semuanya. Oke, jadi itu ya untuk timnas Indonesia. Dan untuk timnas senior sendiri ini walaupun kalah dengan Irak 2-0 kemarin melalui dari kesalahan elementer, dan juga ada bermain 10 orang timnas Indonesia yang senior, dan juga tangan Jody Amat terkena kartu merah tentunya. Tapi di sini masih ada kesempatan, yaitu adalah nanti akan tanggal 11 akan berjumpa dengan Filipina. Ya, ini ya kesempatan kita, kesempatan terakhir untuk bisa melaju ke round ketiga Piala Dunia 2026 mendatang di kualifikasi Piala Dunia. Tentunya mari kita dukung timnas Indonesia selalu dan selalu support, jangan toksik ya, jangan toksik dan jangan menghujat untuk timnas Indonesia, karena mereka juga sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga untuk membela timnas Indonesia. Memang itulah kualitas kita ya, kita patut kita syukuri dan kita support selalu pemain-pemain dari timnas Indonesia dengan jajaran staf-stafnya yang sudah berusaha untuk memajukan dan juga berusaha untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih rekan-rekan semua, salam sepak bola dan juga salam olahraga.
selalu support timnas Indonesia dan jaya itu sepak bola Indonesia tentunya. Cayo.